Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPAS topik A. Ayo berkenalan dengan bumi kita. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar. Yang kedua, peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Kalian pasti pernah melihat gunung yang menjulang tinggi, sungai yang mengalir, dan langit yang luas. Kan tetapi, apakah kalian tahu bahwa bumi ini tidak rata dan mempunyai banyak lapisan? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal lapisan bumi, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Pasti kalian melihat bentuk permukaan bumi yang bergelombang dan tidak rata. Ada yang menonjol seperti gunung dan ada yang cengkung seperti lembah. Ada yang tertutup air seperti laut dan ada juga yang kering. Permukaan bumi tadi disebut dengan kenampakan bumi. Ada dua macam kenampakan bumi. Yang pertama, kenampakan buatan. Bentuk permukaan bumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perumahan, perkebunan, dan bandara. Kedua, ada kenampakan alami. Bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas bumi itu sendiri. Contohnya gunung, danau, pantai, laut, teluk, dan sungai. Di bumi yang luas ini, banyak alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang di darat, lautan, dan udara. Ada 3 lapisan bumi. Yang pertama ada litosfer, yaitu daratan. Litosfer adalah lapisan tanah yang menyelimuti kulit bumi. Litosfer atau daratan tersusun dari batuan dan tanah dengan ketebalan sekitaran 1.200 km. Contoh litosfer yaitu gunung, bukit, lembah, daratan tinggi, daratan rendah, dan plato. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi dan memiliki puncak. Gunung biasanya terbentuk akibat aktivitas tektonik seperti pergerakan lempeng bumi atau aktivitas vulkanik, letusan gunung api. Bukit adalah bentuk permukaan bumi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, tetapi tidak setinggi gunung. Bukit umumnya memiliki lereng yang lebih landai dibandingkan gunung dan terbentuk karena proses pengangkatan atau pengendapan. Lembah adalah daerah rendah yang berada di antara dua perbukitan atau pergunungan. Lembah biasanya dilalui oleh aliran sungai dan terbentuk akibat erosi air atau pergerakan tektonik. Daratan tinggi adalah wilayah datar yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi sering memiliki udara yang sejuk dan digunakan untuk pertanian serta permukiman. Daratan rendah adalah wilayah daratan yang berada pada ketinggian rendah, biasanya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini umumnya subur dan banyak digunakan untuk pertanian, permukiman, dan kegiatan ekonomi lainnya. Itu adalah daratan tinggi yang sangat luas dan datar, biasanya terbentuk akibat pengangkatan kerak bumi atau letusan gunung api yang melapisi permukaan dengan lava. Contoh plato adalah plato Dieng yang ada di Jawa Tengah. Fungsi litosfer: 1. Memberi kehidupan di bumi. Yang kedua, di atas lapisan atmosfer manusia hidup, berkembang, serta menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan. Lapisan bumi yang kedua, yaitu hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Hidrosfer atau perairan, contohnya yang pertama yaitu laut, air asin yang luas membentuk samudra dan mengelilingi benua. Yang kedua ada danau, air tawar yang tenang dikelilingi daratan.
Yang ketiga, sungai, air yang mengalir dari pegunungan menuju laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan merupakan bagian dari permukaan bumi. Contoh, Laut Jawa, Laut Cina Selatan. Yang kedua ada danau. Danau adalah kumpulan air yang relatif luas dan dikelilingi daratan. Bisa terbentuk secara alami atau buatan, waduk atau bendungan. Contoh, Danau Toba, Danau Maninjau. Yang ketiga ada sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, biasanya bermuara ke laut, danau, atau sungai. Contoh, Sungai Kapuas, Sungai Musi, dan Sungai Bengawan Solo. Lapisan yang ketiga yaitu atmosfer, lapisan udara. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Komposisi gas atmosfer di bumi meliputi oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Karbon dioksida membantu tanaman menghasilkan energi, nitrogen membantu mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Atmosfer terdiri dari beberapa lapisan berdasarkan temperatur dan ketinggian. Macam-macam lapisan atmosfer. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah ketinggian sekitaran 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Selain itu, penerbangan juga dilakukan di lapisan ini. Di dalam troposfer terdapat gas meliputi oksigen, karbon dioksida, nitrogen, uap air, dan awan. Lapisan stratosfer ketinggian sekitaran 12 sampai 500 km dari permukaan bumi. Lapisan ini terkenal sebagai rumah bagi lapisan ozon bumi yang melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Mesosfer ketinggian sekitaran 50 sampai 80 km dari permukaan bumi. Lapisan yang melindungi bumi dari benda di luar angkasa yang ingin masuk. Sebagian besar meteor akan terbakar di sini. Termosfer atau ionosfer ketinggian sekitaran 80 sampai 700 km dari permukaan bumi. Di lapisan inilah cahaya warna-warni yang indah atau disebut sebagai aurora terbentuk. Lapisan eksosfer ketinggian sekitaran 700 sampai 10.000 km dari permukaan bumi. Lapisan tertinggi dan terluar pada atmosfer bumi, tempat di mana sebagian besar satelit bumi mengorbit.